Bukan lagi cermin, bedak gincu pun tak perlu. Kamu memang masih kamu, dari dulu memang itu kamu. Waktu jiwamu lelah, tanganku tak mampu tenada. Seberang bumi sana, keluh semakin membara. Beriramamu, sementara tempatku teduh di sini. Teman-teman sekalian, harapan saya kalian bisa menggambarkan dengan baik bagaimana buku yang kalian telah itu, baik itu novel ataupun cerpen, itu betul-betul kalian bisa menyampaikan seperti apa sih pengarangnya menggambarkan atau menciptakan tokohnya. Misalnya, saya kasih bocoran lah sedikit, usianya berapa tahun, misal saja, pendidikannya apa, lebih detail lagi, lebih detail lagi, lebih terperinci. Bagaimana dia menggambarkan kedalaman karakter, kedalaman perilaku dan lain-lain. Sip, kita mulai dari tadi Pak Tino Sidin, bagus. Ketupat Gulai Paku. Si Hamzat di situ menggambarkan tentang karakter tokoh aku di situ dari usianya, meskipun tidak secara gamblang disebutkan usianya berapa, tetapi dari percakapan yang ada itu bisa dikira-kira sekitar usia 60 tahunan. Ya, dengan latar pendidikan tidak digambarkan secara rinci, tapi meskipun tidak secara spesifik dijelaskan, tokoh aku ini yang merupakan pedagang ketupat Gulai Paku ini dari kelas sosial yang menengah ke bawah. Kemudian untuk kemampuan dia dari kelas sosial ini, maksud saya tokoh aku ini bisa dibilang sosial menengah karena si tokoh aku ini bisa pergi ke dokter untuk memeriksakan kesehatannya secara rutin. Kemudian dia rutinitas olahraga pagi. Nawila itu digambarkan di sini seorang gadis peranakan Cina, jadi bapaknya Cina, ibunya orang Indonesia. Usianya 4-5 tahun sekitar itu. Dia digambarkan keras kepala, kemudian suka bertanya, anaknya keras kemauannya. Terus secara fisik dia mewarisi rambut lurus mirip ayahnya, tapi dia nggak suka punya rambut lurus seperti itu. Dia ingin yang seperti ibunya, yang rambutnya ikal, berkelok-kelok, dan matanya besar. Ayah Nawila itu pelaut, sehingga dia lebih banyak menghabiskan waktunya dengan ibunya dan satu orang pengasuh yang biasa dia panggil Mbok. Sementara si Mak itu di sini ibu dari Nawila, di cerita ini dipanggil Mak karena suaminya sering bepergian ke laut, akhirnya dia harus menjadi ibu sekaligus ayah buat anaknya. Dan ini settingnya pada saat itu sekitar tahun 60 menjelang 70 tahun 70-an ya. Dan untuk ukuran perempuan di masa itu, Ibu Nawila, si Mak ini adalah perempuan yang berpikiran terbuka. Kuat sejak masih menjadi mahasiswa. Namun lama-kelamaan tokoh utama ini tak kuasa menahan gejolak idealismenya yang seakan ditelanjangi para penguasa Orde Baru. Pada akhirnya Kabul mengundurkan diri sebagai pimpinan proyek pembangunan jembatan. Kemudian tokoh yang kedua, Wati, sekretaris proyek yang dipimpin Kabul ini memberi warna tersendiri sosok gadis yang anggun namun hatinya meleleh. Jika bertemu Kabul dapat digambarkan oleh Ahmad Tohari dengan unik. Kebiasaannya merengut, jika
ketika dicuekin oleh kabul membuat pembaca tersenyum. Bisa dibilang Wati merupakan tokoh pendukung atau tokoh pencair lah di dalam novel ini. Secara tidak sadar, pengarangnya membuat dia tidak berarti. Tidak berarti itu maksudnya begini, dia tidak utuh sebagai tokoh. Jadi misalnya begini, akan berbeda kalau kita menciptakan tokoh sopir. Ini tokoh sopir misalnya ya, sopir taksi. Misalnya dia ada penumpang yang jadi tokoh utama naik ke taksi. Kemudian dia bertanya kepada supir taksi dan terjadi perdebatan biasa. Tokoh supir taksi ini hanya akan jadi numpang lewat, kan begitu. Dia turun, tidak akan terjadi apa-apa lagi karena sekali itu tokoh utama bertemu dengan supir taksi itu. Nah, akan berbeda kalau misalnya dalam dialog itu kemudian terjadi penekanan seperti yang dilakukan oleh Joyce misalnya. Mereka kemudian bertemu, supir taksi ini kemudian bertemu lagi sekitar 2 bulan kemudian. Dia naik taksi yang sama, dompetnya tertinggal di taksi itu. Kemudian dia turun, si tokoh utama ini sudah berusaha untuk mencari dompetnya, sudah mengeluhkan kemana-mana, tapi dia tidak hafal nomor taksinya. Ini orangnya seperti ini ciri-cirinya, kan itu susah didapat. 2 bulan kemudian dia naik taksi yang sama, si tokoh utama ini sudah lupa. Supir taksinya yang ngomong, ibu pernah naik ke taksi saya dan dompet ibu tertinggal di taksi. Nah, supir taksi itu yang tadinya cuma tokoh biasa dengan cara yang seperti itu akan jadi dia cuma pemeran lewat, tapi tetap kehadirannya ada ini. Mau ya seperti tadi, Reda lebih menitik beratkan pada latar. Tidak ada masalah. Karena kalau kemampuan teknis kita, keterampilan teknis bercerita kita bagus, tanpa tokoh pun juga, misalnya cuma satu tokoh yang kita diciptakan itu bisa membuat. Yang penting adalah sebenarnya bagaimana kita menggiring pembaca memahami apa yang kita ceritakan. Nah di situ kita membutuhkan keterampilan teknis. Yang penting adalah bagaimana kita menulisnya. Berarti yang paling utama keterampilan teknis dong. Timbul pertanyaan baru. Jelas. Kenapa? Anda mau menjadi seorang yang disebut ahli atau tenaga spesialis. Tidak mungkin kalau tidak menguasai keterampilannya. Contohnya, semua dokter bisa menggunakan jarum suntik. Tapi belum tentu semua dokter bisa menjadi ahli anestesi. Ini contoh konkret ya. Contoh yang sangat real. Artinya begini. Dokter A, orang demam dia bisa suntik. Tapi kalau misalnya ada operasi bedah apa yang harus dia dibius dulu, tidak bisa dia yang dipanggil untuk menjadi tenaga pembius. Harus dokter tertentu yang ahli bius. Karena dia yang tahu takarannya, seberapa dosis bius yang harus diberikan, itu satu. Di titik mana, di pori mana, di nadi mana, di aorta mana, atau di urat mana jarum suntik itu harus terkena. Itu butuh keahlian. Nah sama dengan menulis. Tetapi tidak berarti bahwa plot itu tidak penting, tokoh itu tidak penting, alur itu tidak penting. Semuanya penting. Itu. Nah, kita kembali ke topik kita dulu, teman-teman sekalian. Ada yang menganggap tokoh dan penokohan itu sama. Itu kasus berbeda. Tapi sederhananya seperti ini ya. Ini bahasa sederhananya. Tokoh itu orang-orang yang bermain di dalam cerita. Itu tokoh. Penokohan, proses kita menciptakan orang itu. Jadi berbeda. Kalau penokohan, bagaimana membuat orang, kalau tokoh yaitu tidak orang. Nah, banyak orang yang tahunya ini tokoh doang. Jadi misalnya nih, yang bikin cerpen, sebelum membuat cerpen dia langsung menulis
Rahmat, B. Sugandi, C. Nabila misalnya. Terus dia kasih tambahan lagi, Rahmat usia 25 tahun, Sugandi usia 32 tahun, Nabila 14 tahun. Dia tambahkan lagi karakter di bawahnya. Rahmat mahasiswa, Gandhi Bupati Garut, Nabila baru tamat SMP misalnya gitu kan. Dia tambah lagi, Rahmat tokoh utama, pacarnya Nabila, Nabila tokoh utama, pacarnya Rahmat, Sugandi Bupati Garut mau menikahi Nabila. Misalnya. Contoh aja ya, jangan dikaitkan dengan Bupati Garut ya, contoh doang. Ntar ngetweet lagi kan membahas Bupati Garut nih. Nah itu. Nah, itu penting kita buat, tetapi kita harus mengetahui apa yang dimaksud dengan penokohan. Bagaimana kita menciptakan tokoh itu. Ada dua penokohan teman-teman sekalian. Ini pengalaman pribadi saya ya, bukan berdasarkan teori. Satu, tokoh yang benar-benar ada. Jadi kita menciptakan tokoh dari orang yang kita lihat. Itu, misalnya Matahari Timur saya jadikan tokoh di dalam novel saya. Betul-betul karakternya Matahari Timur. Karakter itu teman-teman sekalian. Jadi jangan dibayangkan bahwa penggambaran tokoh itu hanya menggambarkan rambutnya agak keriting, alisnya agak tebal. Bukan cuma itu. Yang dimaksud dengan penggambaran tokoh termasuk bagaimana kalau dia meludah. Ada orang yang kalau misalnya lagi mendengarkan orang lain bicara suka menggigit ujung-ujung pensil. Itu penggambaran karakter. Nah, kalau orang yang suka menggambarkan, misalnya kalian membuat tokoh cerita yang suka menggigit ujung-ujung pensil pada saat orang lain bicara. Kemudian kalian membuat tokoh itu tiba-tiba mahir bercerita di depan orang banyak, itu sudah mustahil. Kenapa? Karena orang yang menggigit pensil, kelainan psikologisnya adalah pemalu. Tidak berani. Kemudian tiba-tiba kamu bercerita bahwa dia tampil di depan orang dan membuat orang terkesima. Nah, kamu sudah membuat kesalahan kecil yang fatal. Itu. Atau misalnya kita membuat karakter badannya gempal, gemuk, ya kan, tambun. Lalu kalian bercerita bahwa ketika dia dikejar-kejar anjing, dia berlari dengan sangat kencang. Mustahil. Kenapa mustahil? Mana ada orang gemuk yang bisa lari kencang? Pasti setengah mati larinya. Bukan nyindir. Bukan nyindir, itu kenyataan. Ini kita berbicara bagaimana proses penokohan. Itu sudah proses ya. Itu sudah proses. Ada lagi begini. Jadi yang disebut dengan kita harus tahu latar pendidikan. Jangan kita mempersempit pemikiran bahwa yang disebut latar pendidikan itu harus pendidikan bahwa dia tamat SD, dia tamat SMP. Tapi bagaimana dia bergaul dengan lingkungannya, itu juga membuat berpengaruh pada saat pembuatan karakter kita teman-teman sekalian. Misalnya, ada orang yang tamatan SMP, tapi dia bergaul dengan anggota dewan. Otomatis dia akan piawai berbicara politik. Itu. Ada orang misalnya yang dari kecil dia di lingkungan kiai, dididik di pesantren, tapi begitu tamat SMA dia gaul dengan copet, dia gaul dengan maling. Ketika dia berbicara tentang perbuatan-perbuatan bejat di pasar, dia akan mahir. Kenapa? Itu lingkungannya. Bagaimana saya membiasakan kalau saya yang membuat tokoh? Mengapa? Bagaimana cara kita agar tokoh ciptaan kita itu hidup dalam berarti pembaca menganggap bahwa tokoh itu benar-benar ada. Caranya ya salah satu di antara yang saya lakukan tadi. Saya membuat tokoh dari apa yang saya lihat. Cuma ya kadang namanya berbeda. Ada yang pernah baca buku saya dari Padalena mengenai
ada. Di Gadis Pagarena itu saya bercerita tentang gadis Cina yang sekolah di Paris, dan dia satu-satunya gadis Cina yang sekolah di sekolah di bumi. Itu memang teman yang ada, yang saya ketemu tiap hari, dengan dia tidak kelas dengan saya, dan saya pergi. Atau misalnya Hamzah Trancuti membuat cerita tentang, saya pernah cerita ke Mas Adi kayaknya ya, di atas sebuah metro mini ada ibu-ibu memakai kalung, ya, memakai kalung yang sangat, kalungnya itu kalau pencopet lihat pasti pengen deh dia ngambil, saking kerennya kalung. Yang saya maksud dengan penciptaan tokoh ini tidak sekadar usianya ada, agamanya ada, tapi Anda membuat satu tokoh ya secara satu lembar saja, tidak banyak banyak, tapi bisa menggambarkan bahwa Anda bisa berhasil menciptakan seorang tokoh. Rencana saya tadi, seandainya tidak hujan, kita tidak akan tinggal di sini.